Belakangan ini masyarakat ramai membahas berbagai kabar yang mengejutkan. Kabar apa itu? Ya misalnya ada kabar tentang adanya rencana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan digantikan oleh Puan Maharani. Lalu ada kabar tentang ancaman gempa megatrust ya, di Selat Sunda. Kemudian ada kabar deflasi selama 5 bulan berturut-turut sehingga membuat gelombang PHK menimpa puluhan ribu buruh. Kemudian kabar anjloknya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, adanya kelas menengah yang sekarang dijuluki kelompok mantap alias makan tabungan, dan sebagainya. Pokoknya belakangan ini banyak kabar buruk yang datang bertubi-tubi dan menghiasi media-media. Masyarakat seperti kita jadi makin pusing dan cemas karena setiap kali membuka media bukannya mencerahkan malah makin puyeng kepalanya. Karena tidak semua media itu memberi penjelasan yang cukup tentang sebuah isu atau kabar atau informasi. Tidak banyak media yang memegang ilmu explanatory reporting atau explainer journalism. Jurnalisme apa itu? Kita bahas setelah ini. Tidak bisa dimungkiri, kini media sosial telah menjadi media sumber informasi alternatif bagi masyarakat. Terutama bagi Gen Z, media sosial seperti TikTok adalah sumber utama tempat mencari kabar dan informasi mengenai berbagai hal. Sayangnya, media sosial tidak selalu menyediakan konteks dan penjelasan yang memadai tentang sebuah isu yang hangat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Apa akibatnya? Akibatnya masyarakat menerima informasi yang sepotong-sepotong, kurang mendalam dan cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari sebuah peristiwa atau isu. Contohnya ketika masyarakat mendengar berita tentang rencana ada kebijakan baru dari pemerintah atau konflik internasional, terkadang masyarakat malah jadi merasa bingung karena mereka tidak tahu mengapa kebijakan itu keluar, apa alasannya sehingga harus keluar di saat yang kurang tepat, atau mengapa sebuah perang bisa terjadi di satu wilayah. Begitu juga sewaktu beredar berita tentang adanya rencana kenaikan harga bahan pokok dan harga bahan bakar minyak. Sebagian besar media hanya melaporkan fakta rencana kenaikan tersebut. Namun hanya sedikit atau bahkan jarang ada media yang memberi penjelaskan. Mereka yang menerapkan explainer journalism, yaitu media yang menggali lebih dalam alasan di balik kenaikan harga bahan pokok atau harga BBM. Media seperti inilah yang menjelaskan faktor-faktor di balik sebuah isu, di balik kebijakan pemerintah. Yaitu misalnya ada cuaca buruk yang menghambat produksi, ada masalah logistik, ada kebijakan impor yang tertunda, dan sebagainya. Media yang menerapkan jurnalisme penjelas atau explainer journalism memberikan konteks yang lebih luas. Misalnya saat terjadi pandemi COVID-19, mereka bukan hanya mengabarkan tentang jumlah penderita atau angka kematian akibat virus corona, tapi juga tentang varian virus, efek vaksinasi termasuk pentingnya vaksinasi, hingga sejarah pandemi sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tapi juga memahami keseluruhan dari gambaran apa yang sedang terjadi sewaktu pandemi COVID-19. Di era informasi yang serba cepat ini, memahami latar belakang dan konteks dari sebuah berita yang kita terima menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dan itulah mengapa jurnalisme yang menjelaskan muncul sebagai solusi di tengah-tengah kebingungan informasi. Kehadiran media yang mengusung explanatory reporting makin kita butuhkan. Karena di era digital seperti sekarang, terlalu banyak informasi yang simpang siur, ya, terjadi banjir informasi tanpa masyarakat tahu mana informasi yang penting dan mana yang tidak. Explainer journalism atau explanatory reporting lahir sebagai respons atau reaksi terhadap masalah yang timbul gara-gara tsunami informasi.
Jurnalisme tradisional yang biasanya hanya berfokus pada 5W plus 1H, yaitu who, what, when, where, why, dan how, dan biasanya cenderung menyajikan berita dalam bentuk yang singkat dan langsung, sudah mulai dirasa kurang. Explainer journalism tidak hanya menjawab pertanyaan dasar itu, yang 5W 1H itu ya, tapi juga memberikan penjelasan konteks tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi, mengapa satu isu itu penting, dan dampaknya bagi masyarakat luas. Misalnya nih ya, contoh kasus ketika ada konflik geopolitik di Timur Tengah, jurnalisme penjelas akan memberi masyarakat wawasan tentang sejarah kawasan tersebut. Siapa aktor-aktor atau kelompok kepentingan yang terlibat di dalam konflik. Juga proyeksi dampak globalnya, pengaruhnya bagi negara kita, Indonesia. Nah, fenomena ini juga didorong oleh perubahan dalam industri media. Dengan makin banyaknya sumber berita online, media harus bersaing tidak hanya dalam kecepatan, tapi juga dalam mutu dan kualitas beritanya. Disinilah explainer journalism memberikan nilai tambah. Media yang dapat memberikan penjelasan secara mendalam dan kontekstual akan cenderung mendapatkan perhatian dan kepercayaan lebih dari audiens, dari publik yang menginginkan informasi, pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Ada beberapa contoh media di dunia yang sukses menerapkan konsep explanatory reporting atau jurnalisme penjelas. Ya, bisa disebut misalnya adalah Fox. Ya, di Amerika ada media namanya Fox. Fox ini dikenal karena video dan artikel yang menjelaskan ya tentang isu-isu kompleks dengan cara yang sangat mudah dipahami, bahkan untuk kalangan tidak bisa berbahasa Inggris. Di Indonesia, saya melihat juga ada beberapa media yang mulai menggunakan pendekatan serupa, di mana mereka tidak hanya memberikan berita, tapi juga menyediakan data dalam bentuk grafik, analisis data, dan penjelasan terperinci mengenai satu isu yang sedang dibahas. Mengapa konsep seperti ini penting bagi masyarakat, terutama di Indonesia? Jawabannya sederhana, karena kita, masyarakat, hidup di dunia yang makin kompleks. Isu-isu seperti perubahan iklim, pandemi, konflik Timur Tengah, kebijakan ekonomi, dan seterusnya, itu tidak bisa dipahami hanya dengan berita 2 atau 3 paragraf. Kita, masyarakat, perlu penjelasan yang lebih mendalam agar bisa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana atau dampaknya kepada masyarakat. Sebut sebagai contoh perubahan iklim yang topik yang terus muncul di berita ya. Jika diberi tanpa penjelasan tentang bagaimana polusi karbon berdampak pada suhu global atau bagaimana kebijakan lingkungan internasional itu saling terkait, banyak orang mungkin merasa bingung atau justru tidak peduli. Nah, disinilah peran pentingnya explainer journalism. Dengan memberi konteks yang lengkap, jurnalisme penjelas membantu masyarakat memahami isu-isu yang penting dan mengapa mereka perlu peduli. Selain itu, konsep jurnalisme penjelas ini penting dalam menangkal disinformasi dan misinformasi. Di era ketika media sosial semakin merebak, berita palsu dan rumor mudah tersebar. Dengan menyediakan informasi yang terverifikasi dan menjelaskan latar belakang suatu ilmu atau isu, explainer journalism membantu audiens memilah informasi yang benar dari yang salah. Misalnya saat ada teori konspirasi tentang vaksin atau pandemi COVID-19, media yang menerapkan jurnalisme penjelas dapat membantahnya dengan memberikan fakta ilmiah dan konteks sejarah tentang vaksinasi. Tentu saja, explainer journalism tidak lahir tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah waktu dan perhatian masyarakat. Di era ketika semua orang sibuk dan terpapar begitu banyak konten, ada tsunami informasi, tidak semua orang punya waktu atau keinginan untuk membaca artikel panjang
atau menonton video penjelas yang mendalam. Nah, media perlu menemukan cara yang kreatif untuk menyajikan konten yang informatif namun tetap menarik, terutama bagi Gen Z. Ya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan format visual yang menarik, ya misalnya infografis, video singkat, atau ya podcast seperti ini. Ya, karena cara seperti ini diterapkan oleh media di Amerika, misalnya New York Times atau Guardian di Inggris, yang menggunakan infografis interaktif untuk menjelaskan topik-topik yang rumit dengan cara yang mudah dipahami. Sementara itu, video-video pendek yang menjelaskan isu-isu aktual sering mendapatkan lebih banyak perhatian di media sosial. Ya, zaman sekarang itu warganet lebih suka video ya daripada membaca teks yang panjang. Contoh lain adalah penggunaan podcast atau siniar yang memungkinkan pendengar atau audiens memahami isu-isu penting sambil tetap melakukan aktivitas lain. Misalnya membaca, memasak, ngopi, atau olahraga. Podcast seperti The Daily di New York Times menyajikan topik-topik yang mendalam namun mudah dicerna oleh publik, oleh masyarakat atau audiens yang memiliki waktu terbatas. Dalam pandangan saya, di masa depan, explainer journalism menawarkan peluang yang besar, terutama kepada kalangan generasi muda. Generasi milenial dan generasi Z yang terkenal sebagai generasi yang kritis dan haus akan informasi, mereka suka sekali dengan explainer journalism. Karena mereka tidak puas dengan berita singkat. Mereka ingin tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Dengan demikian, media yang mampu menyediakan konten yang mendalam namun tetap menarik akan memiliki keuntungan yang besar, terutama di kalangan anak muda. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram juga sudah mulai diisi oleh konten-konten penjelas dari konten kreator, para jurnalis yang fokus pada explainer journalism. Di TikTok misalnya saya sering melihat dan menemukan video singkat yang menjelaskan isu-isu politik, isu ekonomi, isu perubahan iklim atau masalah sosial dengan cara yang sederhana namun mendalam. Ini menunjukkan bahwa explainer journalism tidak terbatas pada artikel yang panjang, tapi juga bisa diterapkan dalam format digital, audio, visual. Jadi teman-teman, explainer journalism adalah bentuk jurnalisme masa depan yang membantu kita memahami dengan lebih baik tentang dunia yang kita tinggali ini. Di tengah banjir informasi yang sering membingungkan, penting bagi kita untuk tidak hanya menerima berita, tapi juga memahami konteks dan latar belakangnya. Jadi teruslah kritis dan jangan ragu untuk mencari media-media yang mampu memberikan penjelasan lebih dari sekedar judulnya. Judul yang clickbait yang hanya memancing perhatian tapi sebetulnya tidak ada isi yang substansial dan esensial. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast dan share teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tabik.